Video ini terjadi gara-gara mereka datang untuk ngajak gua ngobrol untuk itu mereka. Ini dari geng The Bodos, tapi secara komposisi sudah berkurang banyak karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan NSYNC, mereka itu jalan sendiri. Gak apa-apa, bagus juga, yang terbaik untuk mereka. Nah, terus udah gitu, silakan perkenalkan diri Anda masing-masing kepada penonton saya. Iya, gua Uwa. Gue Fanny dari The Bodos juga. The Bodos itu 10 bulan yang lalu lu bilang ya? Yang Di YouTube gua kapan? ya kurang lebih Sekitar segitu? 10 bulan. 10 bulan yang lalu ngobrol sama gua di kantor gua, terus udah gitu ada rame-rame ngomongin soal narkoba. Tapi waktu tadi lu datang, yang diomongin tuh sebenarnya lebih kepada pengembangan diri ya, Pengembangan terutama diri, untuk benar. orang yang kena stigma buruk, entah itu pernah di penjara atau narkoba. Betul sekali. Nah, mungkin cerita juga deh, sebenarnya The Bodos itu sebagai sebuah platform YouTube tuh sebenarnya niatnya tuh seperti apa? Pengennya tuh seperti apa? Kalau dulu memang gue bikin konsepnya itu adalah komedi narkoba. Jadi mengetawakan. Sebetulnya prinsipnya hampir sama kalau stand up gitu kan. Seperti Konak ya, kalau Iya, Konak kan Konak. komedi nakal, Iya. Konark. Konark. Iya. Narkoba, terus gitu? Jadi udah berdamai sama dirinya sendiri, udah lepas dari narkoba lah gitu kan. Setelah itu kita mengetawakan diri sendiri. Konsepnya sesederhana itu, Ya. komedi narkoba, menertawakan narkoba. Nah, cuman sekarang lebih dijadiin The Bodos itu jadi sebuah portal. Jadi bintangnya bukan tentang gua lagi atau siapapun, tapi tentang orang-orang yang nggak pernah terdengar ceritanya. Dan mereka bisa share, misalnya apa, jadiin sebuah portal sebagai jembatan gitu. Ya, tapi ada kaitan sama teman-teman yang juga tadinya pakai narkoba dan pernah di penjara. Ada kaitan sama gitu juga? Tetap Oke, tapi udah bukan sekadar tentang komedi siapa, ketawa-ketawain kita. Oke. siapa yang di dalam, tapi tentang suara-suara dari cerita tentang cerita. Ya, ya. Dan Anda berdua ini kan pasangan kan? Ya, suami istri. Betul. Lucu Pahit. lucu karena di tengah-tengah obrolan gua untuk di The Bodos, terus muncul obrolan soal menjadi sales. Nah, sebagai orang yang gua merasa gua tuh duluan jadi sales daripada jadi pelawak. Dan memang gua sales Iya, dulu, betul. cuman dulu gua sales di TV agency. TV agency-nya juga nggak gede, tapi lumayan berprestasi lah di Bandung gitu. Terus gue jadi sales untuk UPS, United Parcel Service. Tapi sekarang udah bukan United Parcel Service, udah UPS aja. Kayak FedEx, TNT, gitu-gitulah pengiriman paket ke luar negeri. Nah, jadi ilmu yang gue pakai karena gue pernah jadi sales, kepake ketika gue berkarya. Sampai sekarang sales itu dunia yang deket banget sama gue, karena toh sekarang gue juga masih jualan. Bedanya sekarang gue jualan tiket, jualan digital download. Nah, ngobrol sama mereka, gue baru tahu kalau lu berdua tuh dua-duanya sales berarti. Atau lu Sama. ketemu gara-gara kayak gitu? Iya. Iya, betul. Jatuh cinta karena jualan. Iya. Jadi tadi kami sempat ngobrol soal bahwa mereka nih dulu sales door to door dan ada skill yang mereka lakukan supaya dagangannya sukses. Tapi gue tarik mundur dulu. Jadi betul lu sales door to door. Betul. Lu juga di sales door to Iya, door. door to door. Lu Gue. dulu satu perusahaan yang sama. Betul. Agen atau apa sih namanya? Jadi kan Distributor. barang yang lu jual bukan dari distributor. Distributor. Jadi ada pabrik naruh barang ke lu mesti jualin aja nih barang. Gitu kan lebihnya. Betul. Lu ketemu di distributor yang sama, kantor distributor. Iya. yang sama. Betul. Terus langsung jatuh cinta. Enggak. Karena gue nggak suka. Tapi dia bilang, iya berarti lu love at first sight. Betul. Iya. Tapi dia enggak, kadang ente ledak. Wah, dulu lebih parah. Ke lapangan lagi kan? Iya, jadi benar dulunya sales. Betul. Dan perusahaan-perusahaan distributor kayak gini kan banyak ya. Sangat Jadi banyak. intinya distributor ini di drop barangnya bisa buku, bisa jam tangan, apa aja tuh barangnya pada zamannya? Produknya biasanya buku anak-anak, buku masak, terusnya ada lagi dia Alat produk kesehatan. alat kesehatan sama Alat kesehatan tuh kayak apa? Kayak misalnya. Nggak mungkin suntikan dong. Bukan. Masas. Pijet. Oh, alat pijat. Oh iya, gue Napas tahu. di depan komputer pegal kan. Iya, oke. Itu Terus paling apa lagi? laku. sama produk fashion kayak misalnya. Itu paling laku. Paling laku. Paling laku. Sama produk fashion tuh apa? Jam. Oh, jam. Jam tangan, facial, alat facial. Alat facial. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau gue duluan, gue tahun 2011. 2011 lu? Setahun setelah itu ya. Pokoknya duluan gue, pokoknya Nanti lu masuk. jatuh cinta. Jangan-jangan lu yang ngajarin dia?
Bukan. Oh, bukan. Nggak mungkin dia megang gue, soalnya gue lebih tua kan. Gue jadi dikasih leader itu yang seumuran. Oh, gitu. Oke. Nah, tahun 2011, tahun 2010 berarti sales door to door tuh masih oke. Oh, masih sangat. Sekarang gue asumsikan sekarang persis karena pandemi enggak ya, tapi sebelum pandemi juga udah turun. Enggak juga sih. Dia Enggak, masih oke. Masih oke. Karena tadi kita ngobrol, gue nggak tahu ya, umur lu berapa sih? Mau 40. Umur lu berapa? Gue 30. Hai. Iya, berarti generasi kita nggak jauh-jauh banget. Iya. Karena dulu sales ya, gue definisikan sales door to door tuh orang yang jualan aja, jualan Betul. barang, mau itu makanan apa segala macam. Iya. Dulu zaman gue kecil, zaman kami kecil, itu banyak banget masuk ke komplek perumahan. Banget. Dulu ya ada yang jual ini, semua barang-barang kulit. Jadi deket pinggang, dompet, sepatu, kadang jaket, botas gede banget gembolannya tuh, ya. Kayak diusir. Iya, yuk kayak diusir dari rumah. Ntar gembolannya dijual. Terus dulu ada yang kayak gitu jualan golok. Jadi ada juga. berbagai macam golok, pacul. Terus dulu ada yang ini. Panci, iya tuh paling klasik tuh. Paling klasik panci. Parfum juga ada, tapi gue lebih sering dengar tentang parfum ketimbang ngeliat. Yang panci gue sering lihat. Sama ini. Dulu tapi ini bukan jualan ya, tapi dia tetap door to door. Demo-demo gitu kan biasanya Bang. Enggak ini, apa namanya, laser disc tadi gue sempat Laser bilang. Iya. Zaman gue ya dulu ya, laser disc. Jadi ada orang bawa tas gede banget, isinya laser disc. Jadi dia nyewain dari rumah ke rumah. Lu mau nyewa berapa, terus nanti diambil lagi sama tuh orang. Terus ada lagi yang jualan jus ama. Tadi gue baru aja bahas. Zaman gue ini mohon maaf ya, kan gue cuma cerita aja. Iya. Zaman gue, sales yang keliling bawa jus ama, di bawahnya itu jual bokep. Iya kan? Nggak bohong kan gue? Bener. Lu juga cerita lu pernah beli kan? Iya, gue pernah beli. Gue nggak ngerti tuh apa yang ada di kepala itu orang ya. Kok dia berani gitu? Atasnya jus ama, tumbukan bawahnya bokep, kok berani gitu? Dan yang Sekarang ditawarin, banyak. iya, Tapi bukan begitu konsepnya. Memang begitu sih, nutup yang nggak ketahuan ya. Terus gue pasarnya gimana ya? Iya. Kan kalau dia bawa jus ama kan pertama kan dia nawarin nggak mungkin ke remaja dong. Iya. Padahal kan bokep kan targetnya Iya. remaja. Mungkin kalau misalkan datang ke rumah yang ada orang tuanya Iya, ditawarin jus ama. jus ama. Tapi kalau jus ama nggak kena karena nggak ketemu orang rumah yang dewasa, ada aja remaja bokep. Yang penting dagangan keluar. Betul. Jadi ada dua pilihan ya. Jangan kan itu, makanan aja dulu cenderung door to door. Betul. Sekarang tuh dengan adanya kayak GrabFood dan GoFood, gue rasa gue udah lama banget sih nggak dengar tukang kue putu. Lama banget. Oh, lama banget. Tukang kue Bunyinya putu cuma gitu doang, Iya, padahal. cuma gitu doang. Tapi kita udah tahu tuh kue putu. Iya betul. Yang masih sering lewat rumah gue tuh sate dulu. Iya. Dulu ya nasi goreng dok-dok, pangsit mie ayam ya. Apa? Lu dagang Toprak. Yang zaman dulu tuh. Iya betul. Masih ada betul. penggorengan ya? Masih ada Betul. penggorengan. Ini sekarang udah mulai jarang, walaupun kadang-kadang suka ada yang tulilut. Nah, udah jarang sih. Dulu ya sebelum MOS tuh yang kayak gitu Woody. Iya, Woody benar. Es Woody. Wah klasik banget lah pada zamannya. Nah, jadi gue pengen menggambarin bahwa gue tuh tumbuh besar ngelihat orang sales door to door. Nah, tapi gue belum pernah ngobrol sama orang sales door to door karena waktu zamannya sales door to door lagi sering ke rumah, ke komplek perumahan. Sekarang juga banyak komplek perumahan nggak mengizinkan karena dianggap seperti gangguan. Iya. Betul. Mengganggu. Pada zaman sales door to door tuh lagi sering, pengamen juga banyak ke rumah. Ya kan dulu jam pengamen tuh ke rumah, berbesi, nyanyi langsung. gitu kan. Sekarang udah nggak diizinkan sama RT-nya. Ketemulah sama mereka berdua. Sales door to door. Gue pengen dapetin ilmunya, tapi sebelumnya apa yang membuat lu kerja di situ? Karena keadaan terpaksa. Lu dulu deh, lu kan duluan. Gue karena baru pertama kali kerja. Berarti berapa umur lu berapa waktu itu? Waktu itu gue baru lulus. Belasan baru banget. Lulus, pokoknya baru lulus SMA gimana sih Bang? Jadi gue, kerjaan kedua deh, sorry. Nah, tapi basicnya ada jualan, dulu gue di apotik gitu kan. Yang kayak di Guardian, cek gula darah, kolesterol, basicnya emang ada ngomong-ngomong gitu deh. Nah, gitu gue, yaudahlah, cari kerja lagi, kayaknya bukan passion gue deh jualan. Coba nemunya jualan lagi, dulu. iya. Kayaknya emang di sini kan lama-lama. Apa lu nemuin pekerjaan itu dari lowongan pekerjaan baca di Iya, koran dulu atau gue apa? masih pakai Kompas, dari Kompas koran. Wah, ini deket rumah nih, gue linkerin, gue lamar ya udah. Kayaknya asik juga soalnya kan di luar kan lapangan, gue mau makan, mau ngemil, bodo amat, yang penting gue jualan. Oh, waktu itu Basicnya tertariknya awalnya gitu. adalah karena dia nggak membuat lu hanya diem di satu tempat. Iya. Tapi lu nggak tahu karena kan panas-panasan. Enggak. Oke, dan lu nggak tahu lu jualan apa?
Tulisannya dibutuhkan sales gitu. Karena kan pas interview dikasih tahu produk kita gini kasih tahu yang bagusnya aja. Cuman kan ke lapangan gue nggak tahu, gue shock. Coba-coba ya udahlah, mungkin karena leader gue waktu itu bawa gue pakai mobil, asik juga nih. Kemana-mana bawa mobil. Nggak taunya minggu depan buset. Lu apa yang membuat lu masuk ke situ apa? Gua Ini setelah narkoba? Setelah akhirnya gue mutusin itu umur 29 tahun. Jadi ngomong-ngomong backstory-nya adalah yang membuat dia bikin The Bodoh adalah waktu itu narkoba bikin dia hampir mati. Terus dia kayak pengen berubah, terus nyari jalan, terus pengalaman narkobanya membuat akhirnya ketemu teman-teman narkoba yang kalau ngobrol jadi lucu, jadi The Bodoh, tapi pengennya jadi inspirasi gitu kan. Biar lu nggak kaget tiba-tiba orang yang tiba-tiba itu habis narkoba kayaknya. Gitu lah backstory-nya. Terus gitu lu kerja nih di sini. Nemunya sama dari koran. Dari koran juga, dari koran Kompas. Cuma waktu itu gue ada lucu nih, dikit mundur nih. Jadi gue ada 2 pilihan waktu itu. Gue ke Al-Azhar jadi dai. Berani-beraninya pemadat mencoba jadi dai. Ke Al-Azhar waktu itu, atau gue kerja. Ternyata yang duluan adalah dapat SMS disuruh interview ke tempat itu. Kalau enggak saya udah jadi dai. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukannya terlambat untuk memberi peluang. Tidak. Bukan berarti dunia sales lebih cepat ngasih peluang daripada Tuhan. Anda jangan salah. Emang Allah yang bilang enggak, nih jalan hidup lu tuh ke sana gitu ya. Iya, kayak gitu. Tai Anda. Masuklah di situ. Waktu itu di iklan itu disebut gaji atau gimana cara mereka nyebutnya? Karena kan apakah pakai komisi, pakai gaji, ada basicnya atau gaji. apa? Gaji. Jadi itu tapi ada komisi. Jadi gini, nggak ada juga? Nggak ada, itu di situ sebetulnya udah sistem semua. Jadi kita bentuk cara bentuk iklannya itu juga udah tersistem. Gimana tuh maksudnya? Jadi gaji, misalnya dibutuhkan waktu itu apa bahasanya? Dicari SPG, SPB, umur sekian. Manajemen trainee. Manajemen trainee. Terusnya apa tuh maksudnya manajemen trainee? Nggak ada yang tahu kan maksudnya. Keren aja di kuping. Jadi keren aja pokoknya. Jadi gue pernah bikin satu bentuk sebuah pilihan profesi yang orang semakin banyak dia nggak ngerti gitu. Itu semakin keren. Oh gitu. Oke. Terus kayak gitu. Manajemen trainee, SPG, SPB itu biasa. Terusnya apa lagi ya? Berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik. Bisa bicara, mampu nanti biasalah. Tapi gaji. Gaji waktu itu adalah gue dulu 1,3 pada saat itu. Ya, untuk orang angka yang bagus lah. Walaupun ya lu berbanding sama capeknya juga sih. 1,3 sebulan tuh. Ada skema lebih dari itu penghasilannya atau enggak? Atau kalau mau naik apa tolak ukurnya apa? Setelah lu masuk, kalau mau naik gaji mesti ngapain? Jadi gua waktu itu di 2 minggu pertama dia pengen substitusi nih. Oke, Stefani, kamu dari 2 minggu ini penjualan kamu cukup bagus ya. Jadi dia di change gitu antara profit sama gaji. Gaji kamu kok 1 bulan 1,3 nih. Nah ternyata kamu 1 minggu aja udah dapet 500.000. Kamu bayangin deh, kalau sebulan kamu dapat berapa? 3,2 Pak. Kamu mau pilih gaji atau profit? Siap profit aja Pak. Itu juga salah satu bagian dari. Gue di minggu pertama karena memang situasi gue penjualan gue bagus. Jadi mereka langsung di minggu kedua gue langsung jadi leader, chance profit. Turun habis itu penghasilannya enggak? Kebetulan memang penjual gue bagus. Waduh. Karena dilihat di 1 minggu pertama tuh Bang Panji, kalau 1 minggu pertama itu dia memang salesnya bagus, ke depan dia aman. Tadi lu sempat cerita sama gue bahwa ketika lu baru pertama kali lu ditempelin sama leader. Iya. Intinya itu yang ngelatih gitu. Tadi lu istilahnya adalah first I show you. I show you, we do it together, you show me. Bagus banget itu. I show you, gua kasih tahu caranya. Abis itu kita lakuin bareng-bareng, we do it together, and then you show me. Lu kasih lihat sama gua. Proses I show you, we do it together, you show me itu harus sampai ke you show me itu dalam berapa? 1 bulan? Hari pertama abis gua kasih tahu kita lakuin bareng-bareng, abis itu yang ketiga sales call-nya lu yang lakuin sendiri. Iya. Jadi hari pertama kan udah besok masuk, udah diterima. Hari pertama ya memang langsung dipersiapkan langsung ke lapangan. Tapi nggak langsung jualan. Observasi dulu hari pertama. Ngeliatin doang. Kamu liatin aja cara kerjanya hari ini seperti apa. Tapi harus masuk ikut. Nggak boleh di luar. Kalau cocok besok kita lanjut gitu. Oke, sebelum lu turun ke lapangan dilatih dulu. Apa latihannya? Latihannya itu cara komunikasi itu yang tadi 5 langkah pitching itu. Coba gue pengen tahu 5 langkah pitching. Tadi lu nyontohin ya. Tapi di YouTube dulu sih. Tapi coba. Gimana tuh 5 langkahnya? Apa aja? 5 langkah yang pertama itu perkenalan. Habis itu yang keduanya cerita singkat. Ketiga presentasi. Yang dimaksud dengan cerita singkat tentang produknya.
Singkat aja. Singkat aja. Oke. Jadi dia ada situnya KISS, Keep it short and simple. Oke, betul. Oke. Ketiga, closing. Presentasi. Presentasi. Ya. Presentasi. Keempat closing, closing. Kelima rehash. Rehash. namanya. Penawaran ulang. penawaran ulang. Rehash itu apa sih? Re-ask. Rehash. REHASH. Penawaran kembali. Oh, rehash. Oh, penawaran kembali. Jadi nggak cukup untuk nutup. Nggak Ya, cukup. kalau bisa lebih. Kalau dia nggak mau, tarik sekali lagi gitu. Kalau dia nggak mau, teman-teman yang lain. Waduh. Oke, jadi gini. Dalam prakteknya adalah, lu mau coba praktek lagi nggak? Mau nggak? Bisa. Boleh 2 menit doang sih. Nih. Nah, soalnya Ya, Harus memang pakai praktek. suruh jalan lagi. gua. Mantap, Buku gua, pitching. buku gua. Oke, Salam nih. buat leader gua dulu ya. Iya. Masih inget nggak? Kayaknya sih mungkin dia nonton kali ya. Oh, iya. Halo, saya respect sama semua sales di Indonesia. Oke. Biasanya pakai brosur kan awalnya kan. Jadi nggak langsung produk. Kita nggak boleh karena- kasih lihat produk. Oh, kenapa? Nanti kata, ih mau jualan nih sales. Iya, Udah udah di-judge gitu dulu. Aduh. Oh, kalau ada kelihatan lebih intelek juga kalau Soft- pakai. soft selling juga lah jadi ibaratnya. Kalau misalnya pakai kayak semacam brosur, oke. Nah, misalnya Anggaplah brosur. Brosur, brosur. bisa aja. Halo kak, aku dari Gramedia nih mau kasih info sebentar boleh ya? Perkenalan Ya. dari Gramedia. Betul. Nah ini kak kita jadi Krusial tuh nyebut nama institusi yang terpandangnya gitu ya. Kalau buku. contoh kalau buku. Oh, kalau buku. Kalau Karena tuh misalnya- kadang-kadang buku anak dan segala macamnya. Yang mana bukunya sebenarnya didistribusi ke sana juga. Betul. Iya nggak sih? Iya, kadang ada ada beda. juga. Penerbitnya bukan Gramedia kan? Ada yang Ada Gramedia, ada ada juga. yang enggak. Oh gitu. Betul. Oh, oke. Berarti kalau misalnya lu bawa buku terbitan Gramedia, ya sebenarnya nggak salah juga lu bilang saya dari Gramedia, Betul. emang mewakili mereka. Oke, terus udah gitu. Jadi perkenalan, Perkenalan. tahu dari mana. Hmm. Yang kedua tadi cerita singkat. Nah kak, jadi kita Gramedia lagi ngeluarin produk terbaru nih. Cuman aku ditugasin kantor kasihlah sampelnya aja, nggak beli juga nggak apa-apa kok. Nah, ini apa nih? Bagian ini tuh apa? Cerita singkat. Oh, itu cerita singkat. Singkat Betul. aja. Saya punya barang. Tapi nggak Nah, dijual. kita nggak boleh ada kata menjual Jual. dan barang. Itu garis besarnya nggak boleh. Oh, lu nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh. Jadi cerita singkatnya Tugas kasih info saya aja. kasih info. Kasih info, tapi saya nggak boleh ngasih lihat barangnya. Bukan. Bukan. Gimana? Tugas aku hari ini cuma Cuma ngasih kasih lihat lihat sampelnya aja sampel kak. aja. Oh, jadi kesannya lu nggak mau Cuma jualan. kasih info aja udah. Iya, gitu. Nggak. untuk orang ya nggak ada komitmen kan, gue Betul. cuma pengen kasih tahu Betul. gitu. Nah, Oke. kalau dia jual langsung, kita sistemnya jual langsung nih, door to door-nya nggak beli juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita kan sistemnya ada yang pesan dulu, nanti dikirim hari Kamis Jumat, misalnya kan. Kalau itu kalimatnya beda lagi. Hari ini tugas aku kasih lihat sampelnya aja kak, soalnya nggak dijual sekarang, Oh. atau nggak bisa dibeli sekarang kak. Orang pasti gimana? Oh ya udah, kita aja. Iya, iya. Nah iya. ini kak contohnya. Baru Oke, masuk. ketika sampai situ kalimat gua nggak, pokoknya kalimat yang didesain untuk membuat gua nggak kesannya jualan, lebih membuka peluang untuk gua Betul. mau dengerin. Betul. Karena kalau misalnya lu bilang lu mau jual, Jual, gua pasti nggak nggak mau mau. beli, Nggak orang mau. gua nggak ada, Betul. langsung nutup. Jadi ketika lu bilang, gua cuma mau ngasih tahu sesuatu Betul. kok dari sisi guanya, ya ada nggak ada komitmen, nih, gua Betul. cuma pengen dengerin doang. Ya, Lanjut betul. nih, terus. Lanjut, 3 presentasi. Bagus nih. Oke, terus. Udah berapa tahun mau ngomong ya? Terus kayak gitu. Presentasi. Hmm. Nah ini kak contohnya, baru kita ngeluarin produknya. Oke. Misalnya nih produknya buku Ini. anak, ya kan? Nah ini kak, suruh dia megang sense of belongingnya jadi dapet Itu Rasa krusial ya untuk Iya. membuat gua megang Betul. barangnya. Harus. rasa ingin memilikinya jadi lebih besar. Dan juga karena kepercayaan terhadap produknya juga lebih berasa kalau misalnya gue Betul. bisa pegang gitu ya Iya, daripada cuma dibanding dia yang dia yang megang. Itulah kenapa kadang-kadang di bis sekarang udah nggak ada ya, tapi Iya. dulu kalau naik Kopaja sama Metro Mini, orang kalau jualan bolpen tuh suruh pegang Betul, dulu. betul. Ya, kalau udah dipegang tuh masa gue balikin Iya, gitu kayak betul. kasarnya gitu. Oke, terus dipegang nih sama gue. Terus Nah, masuklah ke presentasi. Biasanya kan customer gak mungkin pegang doang dong, Iya. dia pasti ngebuka. Hmm. Apalagi kalau bahannya bagus art paper. Nah kak, di sini kelebihannya baru masuk presentasi. Di sini nih misalnya kalau ensiklopedia nih, ini bagus banget buat usia anak-anak yang baru tahap belajar kak. Jadi buat ngelatih saraf motorik anak. Nah kakak punya ponakan atau anak kecil di rumah? saya ada anak Ada anak umur berapa kak? umur 8. Nah, mau berapapun umurnya pasti bilangnya bagus. Lu mau umur berapa kayak anak lu segede ini? Mau 3 tahun 2 minggu. Bagus. Terserah apapun bagus. Good. Bagus kak. Heeh. Mau jawab 7 tahun bagus, Bagus, kak. Nah, ini oke. contohnya bagus banget karena dia kelebihannya buat saya penjelasan dari presentasi itu ada dari babnya lah. Misalnya ada bukunya, ada games kah, atau misalnya pengetahuan umum, atau misalnya apa, kayak gitu. Karena gue ingat salah satu ilmu sales yang diajarin ke gue dulu adalah dan ini kan gue belajarnya di UPS ya, jadi mungkin lebih rada ngejelimet istilahnya. Tapi intinya gini,
dalam lu ngomong sama dia, usahakan jangan sampai dari lu ataupun dari dia keluar kata enggak. Iya. Jadi pasti iya aja, Ya, tahu iya dan gitu. Jadi oh bagus gitu. Jadi karena setiap kata enggak itu akan naruh layer psikologis di benak orangnya. Itulah yang tadi terjadi. Makanya apapun jawabannya nggak bisa bilang, aduh mabuk, ini mah bukan untuk anak umur itu. Nggak bisa kayak gitu. Tidak bisa. Oh bagus gitu kan. Oke. Abis lu presentasi soal fiturnya, Baru gua sehingga mungkin gue sambil gini-gini sambil denger. Jadi Syukur-syukur kalau jangan- nyambung dengan kebutuhan gue. Iya. Nah, tapi presentasi bagus juga buat kasih saran biasanya, buat di bahan pertimbangan sebelum gue masuk ke harga. Oke, contoh? Contoh misalnya, nih Kak, ini bagus banget sih buat kado. Misalnya kalau kan tadi gue nanya tuh punya anak Kak, kalau nggak punya Kalau ya gue punya, kasih bisa saran kado. kado. Oke, berarti kalau misalkan punya anak jawabannya enggak, lu geser ke kado. Iya. Oke. Jadi udah punya planning A, kalau dia nggak mentok Untuk nih, geser ke kado, ada yang mau ulang tahun nggak gitu? Iya. Oh gitu. Pakai pertanyaan lagi. Kalau misalnya dia bilang enggak, tapi biasanya kita gua boleh nggak ngomong, Anda nggak punya teman? Ditinggal langsung. bisa tapi pemilihan katanya. Pemilihan Kak, kata. temen-temen di sini ada yang punya anak kecil nggak? Kalau misalnya dia udah mentok, Ini dilatih nih teman-temannya. kayak gini? Iya. Berarti ada kayak Tapi ini itu ya, diagram Ada. gitu. apa namanya improvisasi juga. Lama-lama improvisasi Iya. sendiri juga. Nah. Oke. Oke. Tekniknya kayak gitu. Berarti tadi apa? Tadi apa? Yang ketiga kan Saran. presentasi. Kasih saran. Presentasi bagi ke kelebihan produk plus kasih saran. Itu buat bahan pertimbangan nanti ketika kasih tahu harga. Oh tapi kayaknya udah gitu. Kelebihan tadi, value-nya gitu kan. Berarti harga juga tongolin belakangan. Jadi abis itu apa? Abis lu selesai presentasi, Baru gua closing harga. untuk ngasih tahu harga. Sizzle price. Perbandingan harga itu penting. Contohnya. Nah, Kak, kalau yang kayak gini sih Kak, yang bahan hardcover kayak gini, kalau di Gramedia itu harganya tuh 350.000. Cuman minggu ini kan cuma 100.000 aja. Spesial Desember Kak. Mau Natal kayak gini. nah itu krusial tuh. Kalau di ilmu sales yang rada ngejelimet istilahnya, ada price anchor, ada harga jangkar, ada harga aslinya, Sizzle price. dan harga sekarang. Jadi langsung kerasa murah. Habis Murah. lu bilang sekarang lagi. Minggu ini. Ini. Iya. Nah itu ada urgensinya. Lu Iya, beli sekarang, betul. kalau nggak kayak gini lagi gitu Betul. kan? Ya, Oke. tapi minggu depan gue tempat lain jualan, gitu juga ngomongnya. Mungkin malah ke samping. Iya, atau Ke pintu itu samping. sebelahnya. Kayak gini kan tenan-tenan nih. Setiap tenan kan gue masukin. Iya Kak, mau kalimatnya tetap sama. Minggu ini aja Kak. Minggu depan gue datang kesini lagi juga. Minggu ini. Makanya di browsernya juga tulisannya gede. Hanya minggu ini. Gitu. Lu mau sampai kemana juga tetap aja hanya minggu ini. Oh iya. Sampai ke Oke. ujung gerung ya hanya minggu Aduh, ini. itu basic banget loh. Iya, Ini basic skills yang sebenarnya kepake banget. Itu sebenarnya. masih tentang skill ya, belum attitude ya. Iya, oke, Attitude oke. lagi. Tadi ketika lu ngomongin harga, lu nggak datang hanya dengan harga, lu ngomongin dengan penawaran. Betul. Kan? Artinya harganya saat penawaran gua adalah ini lebih murah dari biasanya dan ini lagi minggu ini. Terus apa lagi? Kalau misalnya di sistemnya pemesanan kan nggak langsung bawa barang gede tuh kayak orang duduk bawa tas-tas. Kita kan bawa sampel cuma 1-2. Jadi kita sistemnya pemesanan. Misalnya Kita kasih brosur. order form gitu kan. Nah, nih Kak, kalau kakaknya mau, caranya sih paling pesen dulu. Ini Coba nggak usah pulpennya. dibeli sekarang. Nih Kak, kalau mau nanti pesen dulu. Hari Kamis kalau nggak Jumat nanti aku anterin barangnya. Pokoknya barang datang baru bayar, nggak pakai DP, nggak pakai ongkos kirim. Kakaknya mau pesen 2 atau 3? Dimudahkan. Wah, mau pesen 2 atau 3 langsung. Langsung nggak 1 dah, Iya. guys. Masa 1. Lagi promo soalnya Kak. Kalau beli 6, yang ke-7 kakak dapat potongan setengah harga. Nah, penawaran lagi tuh. Teman-teman dalam ada nggak yang punya anak kecil? Ada sih Nah, pasti. aku tawarin atau kakak aja yang tawarin? Mereka nggak peduli sama anaknya. Gitu ya, Kak. Jadi kakak mau berapa? Mau 2 sekalian? Iya, ada saya 2. Itu jawabannya kalau dia mau, 2. Iya, kalau dibilang enggak, Baru yang kelima, penawaran kembali. Yakin nih Kak, soalnya kita promo cuma minggu ini aja. Minggu depan udah 329. Kakak sekarang kalau 329 bisa dapet 3. Masih ada 29.000. Di Gramedia 300.000 dapat tapi satu. ini harus diakui ya, ada aspek orangnya dihujani informasi yang Betul. banyak sehingga dia rada siwer juga, Iya. jadi semi-semi hipnotis. Iya kan, semi-semi hipnotis Iya. gitu. Jadi Dan nggak boleh lama. Dan nggak lama, betul. itu Kalau nggak semua kill harus jadinya. terjadi dalam berapa lama? Itu semua tuh yang lu tadi 3 menit. 3 menit. 3 sampai 4 menit. 5 menit tuh paling lama. 5 menit paling lama. 10 udah kill tuh. Tapi semua Oh. itu 3. Karena kalau lebih dari itu orang jadi kayak snap, Iya. sadar terus ngapain Iya, dia? betul. Betul. Itu belum ditambah sama excitement. Yep. Excitement itu mesti apa? Jadi pas nawarin itu kita nggak boleh flat, harus jadi gini Kak. Gini bahasa intonasi. intonasi dan yang lainnya. Tahu nggak nih ya? Ini kan sebenarnya ilmu ya. Ilmunya lu praktekin untuk apa tuh sebenarnya aplikasinya bisa banyak. Termasuk yang tadi hipnotis itu. Gue ingat gue pernah di Kelapa Gading nih. Gue baru keluar dari bank. Sering banget tuh kayak gitu tuh. Biasanya kalau di Kelapa Gading tuh lu keluar dari bank biasanya ada yang jual buah, ada yang jual kerupuk gitu-gitu. Iya. Karena ya Iya, lu iya. dari bank gitu pasti ada Pasti duit. bawa duit gitu ya. Gue pernah sekali waktu nih
keluar ketemu orang, ini mohon maaf ya, ini kan gue cerita doang nih. Ada orang berpakaian kayak biksu. Pernah lihat nggak lo? Udah. Banyak sekali. Orangnya tua, berpakaiannya kayak biksu, terus ngomongnya nggak ngomong. Gue curiga sebenarnya bisa kayaknya ngomong bahasa Indonesia, cuma nggak ngomong aja. Terus ya nggak, pegang dulu aja gitu. Terus, oh iya oke. Kasih 2, kasih 3, terus dia ngomong berapa? Gitu. Terus udah gitu, biar cepet gue bayar aja deh. Tiba-tiba dia ngasih banyak gitu. Nah ini kesalahannya dia nih, kayaknya dia nggak tahu kapan untuk nutup gitu. Timingnya. Dia ngelihat gue ngeluarin duit. Jadi kayaknya gue udah megang 2 atau 3 kartu. Gue juga nggak tahu tuh kartu itu apa. 2 atau 3. Tadi gue megang 1, gue udah upsell ke 3. Terus ketika dia ngeliat gue mau bayar, dia langsung hujanin gue dengan lebih banyak barang-barang. Terus tiba-tiba gue langsung, ngapain gue beli? Nggak dan sadar. Ya, itu kurang lebihnya kan. Pokoknya semua yang terjadi itu harus dalam waktu dekat, singkat, cepat mungkin. Habis itu, kalaupun dia udah komit, nah ini juga ilmu ya. Gue pernah baca di mana ya? Kesempatan terbaik untuk menawarkan kembali adalah justru ketika dia baru aja komit untuk lock. Kalau lu beli online ya. Misalkan lu beli buku ini online, jadi ada website pecahkan.com, terus lu udah selesai transaksi, pas udah mau bayar, dia nawarin lagi nih, pas udah mau bayar, kita udah sepakat mau bayar, dia nawarin lagi, ini ada barang ini mau nggak? Kalau lu beli barang ini, jadinya lebih murah dari segala macam. Akhirnya lu tiba-tiba jadi upsell, karena lu udah komit. Nah jadi tadi ketika dibilang udah lock, ditawarin lagi rehash itu tadi. Betul. Dan berapa persen kemungkinan orang setelah ngelock terus akhirnya bener-bener naik upsell jadi lebih banyak lagi, atau lebih komitmennya lebih besar lagi? Lebih dari 50%? Enggak juga? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Tapi sekalinya itu terjadi menguntungkan, karena lu satu stop nggak cuma ngeluarin 1-2 barang. Iya, betul. Bawa Karena kan strateginya ada waktu di delivery lagi. Oh, ketika barang datang, lu mau rehash lagi Iya, namanya? betul. Nih, gue bawa 12 nih, ada lagi nggak yang mau nih? Upsell tadi. Tinggal Upsell 10 waktu soalnya. yang di 3 menit atau upsell waktu di delivery. Jadi ada 2 kemungkinan. Lu dilatih udah sampai ke upsell-nya itu, ke rehash-nya itu, ke komitmen ulang itu diajarin juga. Diajarin. Ngomongnya juga sama. Betul. Berarti bener, kayak tadi itu gue sempat ngebahas. Kalau lu pernah nonton Wolf of Wall Street, si Jordan Belfort itu kan dia nerangin ke timnya, gue ada kata-kata nih, gue contohin lewat telepon. Iya, betul. Ini kata-kata lu pakai persis. Abis itu adegan berikutnya lu semuanya ngomong persis sama dan salesnya. Jadi ternyata sales itu emang gitu. Jadi ada formulanya. Formula yang kalau misalnya lu pakai, dia akan berjalan gitu, akan bekerja dengan baik gitu. Nah, tadi kita baru ngomongin kalau semuanya berjalan dengan lancar. Betul. Kalau gue nolak, kalau misalkan gue nolak di fase pertama, di fase kedua, di fase ketiga, keempat, itu ada skenario tambahan yang udah dilatih. Kalau misalkan gue bilang enggak, kan sering terjadi dari awal, kan? Iya. Misalkan dari awal. Pas di awal atau di Enggak pas di awal. Enggak pas di awal itu berarti Susah ya? Ini perkenalan kita yang jelek. Ya, atau penampilan. Penampilan. Nah, makanya penting misalnya Anda sukses jualan penampilan kayak gini. Iya. Anda sukses? Enggak, maksudnya gini, Enggak, maksud gue, lu selama ini kemarin kan tampilan lu udah hitam kayak gini, penjualan lu oke? Oke. Waduh, luar Tapi biasa. dia. Oh, lebih oke dia. Iya. Karena dia perempuan. Iya, enggak, maksud gue bukan karena seksis ya, tapi mungkin orang lebih seneng juga, bukan lebih seneng ya, lebih terbuka kalau yang datang perempuan ketimbang laki-laki. Gue kalau ada laki-laki tiba-tiba datang sih gue juga takut. Biasanya. Apalagi kayak begini. Kalau saya ibu-ibu. Oh, lu ibu-ibu. Ibu-ibu oke. Wah, gokil. Emang Anda pasarnya ibu-ibu. Ibu-ibu perempuan itu. Respect ya. Gampang. Oke. Nah, oke. Kalau misalkan dia nolak lu di awal, Permasalahan berarti penyakitnya di perkenalan. di perkenalan. Di attitude. Salahnya apa? Di attitude ya. Ya, senyum. biasanya tiba-tiba dia datang ngagetin apa sih gitu. Atau misalnya tiba-tiba kucuk-kucuk bawa orang banyak. Orang udah ketebak gitu, jualan nih, mau jualan nih. Mungkin dia tiba-tiba bagus cuma karena ketebak jualan. Makanya jangan sampai keluarin produk di awal. Kayak misalnya tas. Tapi kalau udah nolak nggak bisa lu convert untuk jadi mau? Nggak bisa. Kalau di awal udah. Kalau di awal. Kalau di awal. Ibaratnya lampu merah kita diajarin lampu merah, kuning, hijau. Kalau dia tuh udah merah nggak bisa kemana-mana. Oke. Kalau lampu kuning dia enggak dulu deh mbak, tapi enggak kok kak, hari ini aku cuma kasih sampelnya aja, nggak beli juga nggak apa-apa kok. Nah itu lampu kuning tuh kemungkinan dia pasti nerima sampai ke presentasi. Kalau lampu hijau udah nerusin sampai habis. Gue kayaknya maksudnya kita ya, maksudnya lu juga nonton ini, kayaknya kita pernah ngalamin hal yang sama. Kayaknya gue pernah ngelawatin menjadi yang merah, menjadi yang kuning, menjadi yang hijau. Gue juga pernah. Dan berarti nggak salah juga, karena
gue yakin nih banyak yang nonton, banyak yang sebel nontonnya Iya. karena pernah ketemu sales dan merasa terganggu. Gue Tapi yakin. saya pernah jualin Anda. Gue yakin, mungkin saya juga pernah. Gue yakin. Tapi menurut gue untuk bilang enggak bukan sesuatu yang jahat juga dari sisi kita. Enggak. Karena gue sales, gue biasanya kalau misalnya enggak, gue bilang enggak, makasih ya, terus gue cabut gitu. Karena nggak tahu ya, dari sisi sales mungkin lebih PR kalau misalnya udah kita sangka kuning, udah menuju hijau, tak hilang gitu. Iya. Kayak lebih gitu kan. Benar. Berarti kalau satu, ini yang kita mesti perbaiki, Betul. cara kita nyamperin perkenalannya. Dan udah nggak bisa dia apa-apain. Kalau kita masuk kedua tuh, tadi lu ke apa tadi ya? Cerita Cerita singkat. Cerita singkat. Short story. Nah, ketika lu cerita singkat, jadi dia udah mau nih ngobrol sama lu. Mau dengerin lah. Mau dengerin. Di cerita singkat, dia memutuskan untuk mundur. Salahnya di mana berarti? Ada yang salah dengan Nggak apa? menarik. Nggak menarik. Tetap nggak menarik. Nggak Yang menarik, kita sampaikan. Bukan penampilan ya. Yang poin yang disampaikan. Poin yang disampaikan berarti ada hubungannya sama tadi apa sih? Penawaran tak apa? Nggak dijual sekarang atau dibilang Oh. dia nggak Contohnya kasih dulu. lihat contohnya dulu dia Oh. atau mau minta Bisa nggak salah satunya barang yang dikasih lihat ke lu emang tampilannya nggak oke aja, jadi brosurnya yang jelek? Mungkin Brosur juga. nggak? Brosur nggak mungkin. Biasanya Nggak brosur mungkin selalu bagus. brosur selalu bagus. Waduh, ini dia. Ini ilmu nih ya. Jadi nggak pernah di sini, selalu di sini. Iya, selalu di orangnya. Hmm. Kayak misalnya nih, Bang Ojek, gue agak mundur nih, waktu di perkenalan. Kalau gue dulu tuh nggak pernah pakai tas gemblok, karena momentumnya lama buat ngambil sampel. Pasti tas yang di sini. Jadi Tas miring. ngasih brosur, jebret, bentuknya gini. Hmm. Itu udah dihitung juga tuh berapa detiknya. Karena kalau dari sini, harus begini dulu. Orang dah, Buka begini lagi. gitu kan. Lama udah agak... Semuanya harus terjadi 3 Iya. menit, 4 menit. Karena kan kita tetap eye contact sama dia tuh, jadi begini kan. Langsung. Dan itu diajarin juga. Kalau di tahap 2 dia mundur, berarti nggak menarik dari sisi apa yang kita Betul. sampaikan. Di yang ketiga apa tadi? Pegang barang. Presentasi, iya. Presentasi itu masuk pegang barang, Pegang barang. fitur, dan apa tadi? Saran. Saran. Nah, kalau dia mentok di situ, dia mulai ngejawab nih, mulai terbuka. Lu mulai nanya soalnya. Betul. Iya. Nah, jawaban gua apa? Jadi misalkan lu mau jual buku anak bab, kakak punya anak nggak? Iya. Gitu ya? Iya. Enggak. Iya. Enggak. Terus lu nanya, Ponakan. ponakan? Enggak. Iya juga. Gitu. Buat kado terakhir. Bilang Satu enggak. saran. Kalau enggak juga ya berarti bukan customer kita, tapi tetap kita lanjutin sih sampai Ke teman yang closing. lain. Oh gitu. Jadi sebenarnya sih peluang sih bisa aja ya, Bisa. aja. Tapi di kepala lu berdua bahkan ada kesadaran bahwa kalau emang bukan target market, emang bukan target Bukan. market. Iya, Gitu. tetap. Tetap ada kayak gitu ya. Jadi lu nggak bisa kayak gelap mata. Siapapun adalah pembeli kita gitu, nggak bisa Enggak. kayak gitu juga ya. Karena ada juga sistem yang dari 100 orang yang kita presentasiin, kita temuin, kemungkinan cuma 10 yang beli. Oh gitu. Itu di kantor ada yang namanya itu sistem LOE, Law of Average. Oh. Rata-ratanya. Rata-rata. Ah. Jadi semakin banyak lo ketemu orang hari ini, semakin Semakin banyak banyak peluang peluang yang kita lo dapat. dapetin. Betul, masuk akal. Ya kan? Nah, makanya hustle. Ketika jalan juga harus hustle. Jadi kita ada namanya lembar kerja gitu kan. Setiap satu orang karakternya kita ada tanda-tandanya. Misalnya dari Dengerin. 1 sampai 10 yang karakternya penolakannya di mana. Itu ada. Jadi ketika pulang sore ke kantor gue langsung pulang. Dia ajarin lagi belajar. Tuh, Apa formula kendala kamu itu. hari ini? Hari ini saya banyak yang nolak, Bu, gitu kan. Menolaknya di mana? Silang. Closing perkenalan. Ada. Banyak yang silang. Atau Bu. cuma dengerin doang. Nah, gitu. Jadi setiap hari tuh pembelajarannya banyak. Jadi kalau cuma dengerin berarti masalahnya di closing. Itu aja obatnya yang kita selesaiin. Lu dilatih Sehari 100 orang. Nggak, maksudnya dilatih untuk milih target lu nggak? Walaupun memahami bahwa dari 100% tas 10%. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak prejudge. Jadi lu nggak milih-milih? Nggak. Oh, nggak prejudge. Nggak boleh. Prejudge. prejudge. Bahasa juga kayak gitu. Pakai bahasa Inggris di kantor. Nggak prejudge. Karena lu nggak akan tahu yang lu pikir Betul. enggak, ternyata bisa jadi iya. Kadang ini nih targetnya, yang beli yang sini. Ya. Oh, Sering banget kayak gitu. Makanya menarik. kita tetap sampai habis jelasinnya kalau memang dia ada sinyal-sinyal walaupun nggak beli. Sambil kita ngomong ini ada teman sebelah. Gue tujuannya buat ngomong ke teman sebelah Iya, juga. makanya harus suara keras. Masuk akal. Oh gitu ya. Iya. Contoh nih gue jualan nih pitching di ruangan sebelah. Gue gede ini supaya ruangan sebelah sini tuh dengar. Oh gitu ya. Nah, kali kalau Siapa tahu orang lagi misalnya sini. Menarik tuh barusan penawarannya. Betul. Dia yang nyamper. Apalagi kalau misalkan satu tempat nih, satu orang beli. Oh iya, itu lebih gampang lagi yang lain beli. Karena biasanya orang beli bukan karena butuh, tapi karena gengsi. Apalagi gedung pemerintahan, satu ruangan bisa 20. Bu Aziza udah beli loh Bu di sebelah. Iya. Padahal ya kalau dipikir-pikir, barangnya juga sebenarnya nggak barang bergengsi banget. Enggak. Sebenarnya enggak. Iya. Cuman mungkin gini ya, ada aspek
kepercayaan peer to peer. Kalau temennya beli berarti nggak mungkin jelek-jelek banget. Betul. Gitu kali ya? Iya. Tapi kebanyakan sih karena gengsi. Kebanyakan karena gengsi. Dia Nggak mau punya kalah. Ibu ini nih, Bang Panji aja tuh. Nggak Barang punya apa tuh anak. yang kayak gitu? Misalnya, Jam ya kali? Apa aja? Oh, apa aja? Bang Panji tuh. Iya kan buat istrinya. Tapi dia beli loh. Ini yang targetnya sering ibu-ibu nih. Iya, dia paling tahu nih ibu-ibu nih. Iya. Apa nggak sekalian? Wah, ibu itu paling gampang buat Mana sih? manasinnya. Kalau dia cowok kan karena ini kan. Karena saya tahu. Kalau misalkan dia udah beli, kemudian dia nggak mau upsell ya atau rehash itu, salahnya di mana? Dia nggak mau rias tapi tetap beli. Dia beli pertama, Beli satu. cuman dia nggak mau. Sorry, jatuh nih. Oh, iya. Dia udah beli pertama nih. Jadi dia beli komitmen pertama beli 2 buku. Terus lu kan mau naikin kan? Iya. Kalau dia bilang enggak, Rehasnya. salahnya di mana? Atau nggak salah? Nggak Ini salah. riasnya cuman Nggak salah tuh bonus kalau- round gitu. Iya betul. Nggak salah tuh kalau dia nggak Nggak beli. beli. Iya. Itu cuma bonus aja bener. Kalau lu bisa lebih, kenapa enggak? Tapi kan selama lu beli, it's okay. Win-win. Bener juga. Lu beli Terus bonus. gue penasaran deh, untuk orang yang salesnya bagus banget, apresiasi seperti apa yang datang dari kantor lu? Jadi gini, pertama kita namanya retrain. Hmm. Retrain, habis itu naik ke leader. Itu 1 minggu pertama targetnya. Setelah itu nanti kita bentuk tim. Retrain itu dilatih ulang. Bukan, retrain itu bisa hari pertama. Di minggu pertama 2-3 hari lah ya. Pertama kan Ibaratnya observasi. training lah. Observasi, jenjang karir observasi, retrain, leader, naik leader Oh minggu gitu, pertama. observasi dia nempel dulu nih Betul. ngeliatin nih. Retrain dia Retrain barengan. udah mulai, Heeh. I show you, ya gitu. Abis itu naik ke leader. Leader. Oh langsung leader dia, Leader. karena dia abis itu mesti nempelin orang lain. Karena dia harus substitusi dari komisi ke gaji itu di minggu pertama. Oh. Itu tugas. Nah, ketika dia udah jadi leader, dia harus mengulangi sistem yang sama untuk melatih orang dari retrain, observasi, leader. Dari tanggung jawabnya lebih tinggi. Habis itu naik ke top leader, dia harus punya 6 Ketika orang. dia leader, jadi kan pertama kan digaji, abis itu pindah ke komisi. Betul. Ketika jadi leader balik lagi gaji atau Komisi, tetap tetap komisi, Terus. terus komisi. terus Mau komisi. penjualan lu dikit, banyak. Tetap komisi. Ketika lu udah komit dengan pilihan lu komisi, akan komisi terus. Komisi terus. Abis dari situ Habis itu naik ke top leader. top leader. Nah, top leader berarti udah punya 6 orang. Dengan nilai 6 omset orang. kita dapetin lagi berapa persen dari tim kita. Oh jadi kalau tim lu ngejual karena lu top leader, lu dapat. Dapat. Jadi tujuan lu sebenarnya pengen segera ke top leader. Salah satunya. Betul. Salah satunya. Habis top leader, manager, dari manager, Divisional manager. divisional manager, habis itu VP. VP. VP berarti Indonesia. Nah, gua waktu itu keluar ya di posisi manager, tapi udah punya manager gitu. Wow. Berapa lama tuh sampai situ? Setahun gua. Setahun. Cepet juga hitungannya. Cepet juga, lumayan. Ini saingan gue. Dia dinaikin. Lu juga? Lu juga sama manajer? Iya. Boleh tahu nggak, boleh cerita nggak, dari yang pertama 1,3, ketika sama manajer tuh yang berarti dapatnya dari komisi, itu berarti kisarannya berapa dapatnya bisanya? Seminggu 4-5 jutaan deh. Seminggu? Belum dipotong expenses ya? Iya, belum 4 Iya, tapi ya berarti ini ya revenue apa namanya kotornya ya, grossnya itu 4 sampai 5 juta, 5 kali 4 20. Iya. Belum dipotong-potong. Iya. Tapi menghasilkan segitu. Iya, omset Wow. 20 seminggu. Wow. Daily cash kan? Satu lagi, baru 1 orang. Oh, satu office. Enggak, maksudnya ada beberapa kan manajer kan? Satu. Enggak, itu kalau kita yang jadi Oh. manajernya. Iya, kita jadi manajer. Oh, Kalau oke kita oke punya oke. ini override lagi kan? Iya 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 Ada iya. lagi, ada lagi. Jadi bisnisnya self development bukan bisnisnya sih sebenarnya bukan cuma sekedar jualan Bukan sales doang, sebetulnya. bukan sales. Jadi developing people, changing life. Changing gitu. life. Ininya deh. Tapi Itu basicnya jualannya. di lapangan. Wah Nah, gila sih. basicnya lapangan tapi Basically lapangan. itu. Dan sebenarnya seperti yang tadi kita udah bahas, ini ilmu ini akan dipakai terus. Mungkin sales door to door lagi nggak kuat, tapi secara keilmuan lu bisa lakukan via Zoom bahkan Iya. Bisa. selling live gitu ya via Zoom, via telepon. Bisa. Ya nggak sih? bisa. Kan ada juga kan sales via telepon kan biasanya. Telemarketing gitu kan? Iya, membership gym dan segala Betul. macam. Iya. Biasanya juga, dan kalau yang lewat telepon itu semua pembicaraan itu direkam. Jadi mereka ketahuan tuh yang mereka ajak ngobrol tuh berhentinya di mana. Iya. Abis ntar dipikirin kenapa. Betul. Wow. Itu paling masih banyak lagi tahapnya lah. Kalau misalnya kita break team, yang udah kita bangun, kita ajarin dari nol, tiba-tiba dia keluar, Hilang. hilang, mati. Ibaratnya gitu, ibaratnya. Balik ke Ada budaya. nggak, tadi kan lo sempat ngomong sama gue bahwa, jadi awal dari pembicaraan ini, gara-gara di konten kalian, kita ngomongin soal bahwa
percaya diri itu nggak bisa ditimbulkan. Betul. Tapi barusan lu bilang, tadi di video lu bilang bisa karena gue bisa ngelatih orang dari nggak bisa, kemudian jadi bisa. Pertanyaan gue adalah, berarti kecil sekali kemungkinan ketika orang udah masuk kemudian nggak ngelanjut, karena diajarin jadi pasti bisa kan? Iya. Jadi Kecuali orang dia memilih emang, gue nggak mau kerja yang kayak gini. Oke, tapi kenapa tuh? Tapi orang kalau misalkan dia dari nol banget, dia nggak bisa ngomong, nggak tahu caranya jualan. Betul. Ketika di I show you, we do it together, and then you show me, itu rata-rata pada akhirnya jadi bisa. Bisa. Karena dia ngulang formula yang udah lu. Betul. Wow. Jadi intinya semua orang bisa jualan kalau Bisa. dikasih tahu dengan Nggak ada benar. yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tapi yang paling penting itu, yang paling penting sih itu tadi I show you, karena ketika kita praktek, dia langsung mau kita coba misalnya nih, yaudah saya tunjukin ke kamu dulu ya, kayak gini caranya. Hai kak, dia ngeliatin tuh. Nah, Kalau dia nyontoin nggak berhasil, yang lo ngomong, tetap dibantuin. nggak, yang lo ngomong ke dia apa? Misalkan ini, lihat nggak gue ya. closing. Iya, nggak closing. Udah ada handle-nya. Udah ada handle-nya juga. Sebelum. Handle negatifnya. Handle ke Karena orang dulu itu. saya awalnya juga gitu kok. Gitu ya? Iya. Udah di training semuanya Udah bang. semua. Tenang dulu juga awalnya sih, kamu masih mending begitu, kamu udah bisa Iya. perkenalan sih boro-boro. Saya nggak bisa ngomong. Padahal sebenarnya nggak gitu. Saya ngomong. Itu istilahnya udah ada handle-nya sendiri. Ya nggak sih, ada yang lebih parah dibandingin lu. Lu tenang Iya. aja, santai. Gua Bangun lebih self parah. confident lagi. Nah Iya. makanya kalau bangun yang tadi lu bilang pertanyaan itu bang, bisa nggak sih menumbuhin kepercayaan orang? Caranya kayak gitu, dengan nge-build dia. Wow, mengagumkan. Berapa lama tuh sebelum akhirnya lu berhenti Apanya? berhenti kerja di situ? Heeh. Berapa lama tuh? Gue kerja di situ 5 tahunan, 5 tahunan lu? Ya 4 tahunan ya. 4 tahunan. Beda setahun doang sih. Kendalanya dia karena sakit aja kan. Oh iya, tapi lama juga ya. Lama. Lama. Nah terus tadi mereka sempat cerita reputasi mereka tuh terkenal sampai mereka udah di stop, fotonya udah ada di. Iya. Jadi Oh, semua iya. gedung DPR, MPR, gedung, pokoknya Mall, semua mall, gedung. mall. Ini area kerja lu tuh Jakarta apa selatan aja terus? Iya, ada area-areanya. Ada juga di area-areanya. kantor ya. Oh, Mapping oke. areanya udah dibagi-bagi. Gue nih, pernah ini. di selatan sama barat. Selatan sama barat lu? Gue barat Tangerang. Barat Tangerang. Oke. Seluruh mall udah gue jalan. Itu banyak cerita lucu Lu ke mall, Iya, mall nawarin juga. SPG juga SPG. kalau misalnya jualan jam tangan. Pasar. tapi masa masuk mall? Itu paling enak. Loh, lu masuk mall untuk nawarin orang yang lagi jualan di mall. Tapi bukan jual toko jamnya ya. Iya. Dan diizinin. Nah Enggak. itu dia, foto kita ke rumah. Gak pernah ada tempat yang izinin orang jualan. Makanya fotonya udah ketanda. Iya, betul. Ini si bangsat nih mau Iya, jualan iya, di sini. iya, iya, Oh iya, gitu, iya. di kantor juga kayak gitu. Iya. Itu saking seringnya lu ngehit titik yang sama ya. Karena salesnya oke dari situ, lu Iya. balik lagi ke situ Kan kan. banyak lagi yang lain kan sebelum kita. Oh iya. Karena mungkin iya. yang ke gate lah ibaratnya itu bukan kita, Bukan kita, mungkin yang teman lain. kita. Jadinya ketika minggu depan kita datang, rep jadian. Semi ninja nih mereka ya. Iya, iya. Tipis-tipis antara legal ilegal nih. betul. Gila, keren banget. Tapi seru sih. Iya. Seru banget. Kalau lu di stop sama satpam ngomongnya gimana? Di stop. Wah, emang harus izin Pak ya? Oh. Saya nggak tahu Pak. Ya ampun. Ya, saya cuma ini. Belajar bego. Orang Indonesia cuma gampang itu sebetulnya minta maaf doang. Iya, gue setuju. Iya, sebenarnya asal kita punya kemampuan untuk minta maaf, itu menyelesaikan lebih dari setengah masalah gitu. Betul. Lu juga kayak gitu? Iya, yang penting jangan ngelawan. Oh, nggak boleh apa ya? Yaudah ikut saya dulu ke manajemen. Oh yaudah ngikut aja udah, Iya. ikutin aja. Iya Pak, saya maaf saya juga masih baru Pak. Kalau tau kayak gini saya nggak juga kerja Wah, kayak gini. gila, kuat banget mentalnya lu pada ya. Biasa Kuat. ya. Itu masih mending mall, paling susah tuh kayak BPK, gedung-gedung KPK. Gunung-gunung lembaga pemerintahan. Iya, BR. Lagian berani-beranian amat masuk ke situ. Karena di situ duit. Iya, orangnya Motivasinya. banyak bang. Bayangin gedung Sudirman, BRI 1, BRI 2, berapa ratus Berarti orang? yang paling membuat lu semangat adalah Banyak orang. jumlah orang dalam satu Betul. titik. Karena kan LOE. Lo pakai price tadi. Oh iya. Banyak Makin orang. banyak orang, semakin banyak peluangnya. Kayak gitu. Wow. Yang pasti kita tahu akan banyak penolakan juga. Tapi kesempatan makin besar, men. Iya. Tapi itu gue pernah bilang di video YouTube gue soal sales bahwa salah satu yang lu tumbuh kembangkan dengan menjadi sales adalah kemampuan untuk menerima penolakan. Iya. Orang banyak banget yang ketika ketemu penolakan tuh langsung drop sedrop-dropnya. betul. Iya, itu yang paling Sales nggak bisa kayak gitu. Nggak Lu kalau boleh. drop udah nggak bisa jadi sales. Orang Nggak punya penolakan duit. adalah bagian dari kehidupan. Iya bener. Justru lu harus menemukan cara untuk lanjut lagi, walaupun penolakan itu krusial loh menurut gue ya. Ketidakmampuan orang untuk menerima penolakan itu krusial. Kalau lu nggak mampu untuk mengatasi itu, susah banget untuk hidup. Kalau orang
misalnya main basket ya, terus dia nembak sekali nggak masuk, terus dia nggak mau nembak lagi, nggak ada yang ngajak dia main seumur hidup Iya. gitu. Ini yang di-develop sama orang-orang sales, kemampuan untuk menerima penolakan. Pernah dikejar-kejar orang nggak? Dikejar nggak pernah sih. Enggak sih, tapi diusir aja. Diusir. Oh, dikejar security pernah saya. Set. Sembunyi-sembunyi ya. Iya. Wah gila. Di mall, wah itu yang pakai baju ini. Wah, langsung ke WC 1, WC 2 buat keluar doang. Wah gila sih. 10 menit masuk semua lagi. Dilatih semua sih, skill, attitude, mentalitas, cara berpikir, semua dilatih bang dari basic di lapangan itu. Ketika lu tahap jadi manajer, ya lu bisa kasih contoh yang di bawah tuh kayak gimana perjuangan lu gitu. Gue respect sih sama siapapun yang pekerjaannya sales di level apapun ya. Betul. Di level apapun. Tapi tadi gue sempat ngomong paling susah tuh emang door to door. Betul. Lu bayangin aja. Kalau di sini gue selalu bilang nih di YouTube gue sama di anak-anak kantor, prinsip gue dalam promosi kaitan sama jualan, kita tuh promosi untuk membantu yang mau supaya bisa. Betul. Kalau gue, karena kita nggak mau maksain orang yang nggak mau jadi beli. Ini adalah paradigma berpikir yang beda banget sama lu. Lu pada bayangin, lu mesti jual barang ke sebuah tempat yang lu nggak tahu butuh atau nggak tuh barang. Lu nggak tahu dia siapa, nggak bisa lu bikin penilaian, lu nggak bisa assess gitu. Ini siapa sih? Orangnya kayak apa? Nggak bisa, nggak boleh. Nggak Boleh bahkan prejudge kan jatuhnya kan. Prejudge. Jadi lu datang dengan keyakinan bahwa siapapun adalah konsumen lu. Ya. Lu pede, gue yakin lu juga mesti ada semacam level kepedean terhadap barang yang lu bawa ya. Lu harus punya semacam product knowledge karena gimana ya kalau lu kelihatan nggak percaya sama barang yang lu jual, keras sama orang juga. Iya, berasa. Bayangin lu kayak gitu. Dari yang nggak mau harus mau. Dan bukan cuma mau, jadi komit lebih. Betul. Abis itu lu keliling, lu rata-rata naik transportasi umum aja, naik angkot. Naik angkot. Pada saat itu ya naik motor, kalau nggak angkot, naik busway. Kecuali kalau bawa orang baru naik taksi. Mau Show, bikin man. impresif. Iya. Buat posting. Sisanya sendiri abis itu. Iya. Seperti Karena kan biasa asetnya libur di situ, saya. asetnya. Bukan jualan nggak bikin kita bertumbuh kan. Tapi ngelatih orang yang bisa bikin bertumbuh. Gitu. Mengagumkan. Gua sih, waktu gua ngerilis video tentang sales, itu banyak tuh yang, Bang, gue juga sales, terima kasih atas semangatnya dan segala macam. Dan gua tahu banyak orang tuh memandang sebelah mata sales. Dan kami memahami ya sebagai sales, gue ngerti. Gue ngerti rasanya disamperin tiba-tiba. Tapi ya kami orang-orang hustle karena di kepala kami tuh angka. Betul. Oh, ini salah satu karakteristik sales. Sales itu terukur orangnya karena hidupnya dari ukuran itu. Betul. Ada angka yang mesti kita ukur. Nggak bisa tuh ngambang-ngambang go with the flow tuh nggak jelas. Orang sales nggak bisa itu. Harus ada goal setiap hari. Goal gue adalah sehari sekian. Iya, jadi itu dia goal oriented. Itu menarik sekali dan itu penting. Makanya respect sama semua sales. Ketika lu ada di satu level sales, bukan berarti lu akan selamanya di situ, tergantung lu baik atau enggak. Dan bahkan salah satu skill yang kepake dalam hidup ya, apapun itu adalah kemampuan untuk menjual. Bukan cuma barang, kadang-kadang yang lu jual gagasan lu, argumen lu, jasa lu. Jadi menurut gua yang paling kepake adalah justru kemampuan para sales. Jadi salut untuk semua sales di Indonesia. Kerja kerasnya mengagumkan. Gue nggak tahu nih di masa pandemi ini seperti apa nih. Lihat dari abang-abangan Anda nih, kakak-kakak ini udah ngelewatin apa yang lu lewatin. Tapi percayalah kalau lu gini ya, mungkin lu akan ngerasa, mungkin gue ngerasa malas ketemu sales yang suka ada di mall. Gue inget nih, gue waktu itu pernah nutup di depan. Kakak mau kurus gak? Kakak kelihatan gendut. Bangsa, kata belum apa-apa udah kayak gini. Nah, itu salah. Kadang-kadang kita ngeliat kayak gitu agak terganggu mungkin ya, tapi lu nggak akan pernah tahu. Gue nih duduk bareng sama orang-orang itu. Ya kan, lu kan dari orang-orang sales. Ya mungkin berapa tahun yang lalu mungkin kita pernah selisipan. Mungkin gue pernah ngeliat lu jualan. Mungkin di kepala gue sempet, ya apaan sih malas banget kayak gitu. Tapi kita nggak tahu. Pak Antasari Asar aja pernah gue. Hah? Pak Antasari Asar waktu masih tertahan di lapas. Gue ke lapas-lapas juga, Bang. Gila, respect. Pantesan lu andalan dia ya. Gila, sampai ke lapas-lapas. Penetrasi gue. Gila, luar biasa. Lapas-lapas Tangerang. Wah, gila. So area lu Tangerang. Iya. Kadang lewatinnya ada lapas harus dimasukin kan. Iya. Kan nggak prejudge, semua masuk. Kalau nggak ntar tim kita nggak mau masuk lapas. Prejudge, gila, bener tuh nggak boleh prejudge. Kan leading by example. Kalau kita ngelewatin satu tempat, training kita, kok dilewatin sih ini? Salut sih. Tapi gue sekarang duduk bareng dengan orang yang kayak gitu. Lu nggak tahu aja bahwa sekarang lu ngelihat ada sales nyamperin lu, so gitu lu lakukan dismissive yang rada kasar atau apa. Karena gue sales, jadi kalaupun gue nolak, gue sebisa mungkin nolaknya nggak kasar. Karena gue tahu gitu.
lu nggak akan pernah tahu bahwa kapan-kapan ternyata lu duduk bareng kayak apa yang terjadi sama gue. Dan orang-orang yang yang punya ilmu sales menurut gue mengagumkan lah. Hidup itu memang berat, tapi kalau lu punya skill set tertentu, termasuk dalam hal ini sales, hidup berat itu nggak membuat lu bertahan diem aja. Ada jalan lah. Otak lu mikir terus. Jadi sekali lagi salut untuk semua sales di Indonesia, apapun yang lu jual, mau itu panci, parfum, ataupun mobil sekalipun, ataupun rumah, salut sama lu, dan sukses terus untuk kalian berdua. Terima kasih banyak atas ilmunya. Thank you Bang Panji. Thank you, bye-bye.